Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama segala puji dalam syukur kita tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya lah kita bisa dapat hidup sampai saat ini. Dan yang kedua, salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana telah membawa ajaran Islam ini sampai saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi sedikit kepada kalian semua. Hidup itu adalah sebuah proses. Proses untuk menjadi lebih baik dan juga proses untuk menjadi lebih buruk. Pada umumnya, umat manusia ingin berubah menjadi lebih baik. Kita sebagai muslim sering kita dengar pada setiap Jumat yang kita lakukan, khutbah mengatakan kepada kita bahwa untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Dengan demikian, kita dapat berproses untuk menjadi sebaik-baiknya hamba. Karena Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baiknya di antara kamu, kata Allah, di antara kamu di sisiku adalah orang-orang yang bertakwa. Salah satu bentuk takwa atau proses untuk menjadi lebih baik adalah salah satunya dengan memakmurkan masjid. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memberitahukan kepada kita semua atau belajar bahwa salah satu dari keutamaan memakmurkan suatu masjid adalah yang pertama, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan. Yang artinya, barang siapa yang ingin melakukan suatu kebaikan, ketika dia tidak melakukan suatu kebaikan itu, maka dicatatlah satu kebaikan. Jadi contohnya ketika kita ingin berbuat baik atau berniat melakukan suatu kebaikan, maka telah dicatat oleh Allah suatu kebaikan. Tetapi ketika kita melakukan niat apa yang kita niatkan dan kita realisasikan dengan perlakuan, maka kutibat alaiha asyaron, dicatat 10 kebaikan. Jadi ketika kita berniat untuk memakmurkan masjid, contohnya ketika kita di malam hari, kita ingin berniat untuk melakukan sholat jamaah di pagi hari. Maka ketika kita berniat di malam hari, maka kita sudah dicatat satu kebaikan. Dan ketika kita melakukannya di pagi hari, kita bangun, kita memohon, ya Allah bangunkan saya di pagi hari. Maka ketika kita bangun di pagi hari, dicatatlah 10 kebaikan. Jadi sebenarnya ketika kita memakmurkan masjid, maka sebenarnya 10 kebaikan yang kita dapatkan. Dari niat kita mendapatkan 1, ketika terrealisasikan, maka kita mendapatkan 10 kebaikan atas niat tersebut yang kita lakukan secara perlakuan atas niat tersebut. Di ayat Quran yang lain mengatakan, innama ya'muruna masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir, yaitu barang siapa, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya apa? Orang-orang yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang harus kita ketahui, memakmurkan masjid di sini harus kita sepakati bukan hanya meramaikan masjid dengan kegiatan yang tidak ada sangkut pautnya tentang ketakwaan kepada Allah, tetapi melainkan kata-kata memakmurkan di sini adalah kegiatan spiritual yang dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, baik itu berjamaah di masjid, atau kita membersihkan masjid, menyapu masjid dan lain sebagainya, ataupun kita mengadakan kajian di masjid, membuat suatu taklim atau Isra Mi'raj atau Maulid Nabi. Itu adalah suatu kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam memakmurkan masjid, karena kegiatan-kegiatan tersebut adalah kegiatan spiritual yang dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti halnya yang kita ketahui, ketika kita motor kita rusak, apa yang harus kita lakukan? Akan kita bawa ke dalam bengkel untuk memperbaikinya. Bahkan kita mempunyai jadwal khusus menservis motor kita agar motor kita selalu baik. Begitu juga kita. Sebenarnya kegiatan memakmurkan masjid di sini adalah untuk selalu membenah diri kita, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita agar ketakwaan kita selalu bertingkat. Karena yang namanya takwa itu al-iman yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan itu akan meningkat dengan ketaatan dan berkurang dengan yang namanya kemaksiatan. Jadi kegiatan memakmurkan masjid di sini adalah untuk kita selalu mengintrospeksi diri, berubah untuk menjadi lebih baik, kita untuk berproses untuk menjadi lebih baik. Dengan cara kita bisa berjamaah, selalu berjamaah ke masjid, atau kita menyapu-nyapu masjid, membersihkan masjid, karena itu semua adalah perbuatan yang mulia di sisi Allah. Innama ya'muruna masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Karena tidak semua orang dapat memakmurkan masjid. Rizki yang sering kita lihat adalah rizki harta,
rezeki emas dan lain sebagainya. Tetapi yang harus kita ketahui, rezeki yang sebenarnya adalah ketika Allah memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Banyak orang yang mempunyai banyak harta, tetapi tidak banyak yang dapat melakukan sholat tepat waktu atau berjamaah di masjid. Banyak orang yang mempunyai banyak harta dan lain sebagainya, tetapi tidak dapat mengikuti kajian, Isra Mi'raj, Maulid Nabi dan sebagainya. Banyak orang yang rumahnya bersih, tetapi ketika dia melihat masjid kotor, dia tidak ingin membersihkannya. Sebenarnya perbuatan memakmurkan masjid di sini adalah perbuatan yang sangat-sangat mulia, karena hanya orang-orang yang beriman dan yang dapat melakukannya. Maka sebenarnya rizki yang paling tinggi adalah ketika kita dipermudahkan untuk beribadah kepada Allah. Di hadis lain mengatakan, sab'atun yuzallimuhullahu fi zilli yauman la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan diberi naungan ketika tidak ada naungan selain naungannya, yaitu salah satu dari poin 7 golongan itu adalah rajulun qalbuhu yu'alliqu bil masajid, seseorang yang hatinya terikat kepada masjid. Saya dulu pernah belajar yang namanya satu semboyan yang mengatakan biasa itu karena terpaksa. Karena sesuatu hal yang kita belum biasa lakukan, emang harus butuh yang namanya pemaksaan untuk melakukan kebiasaan tersebut. Karena ketika hal yang tidak biasa kita lakukan, kita paksa untuk melakukannya, insya Allah lama-lama akan menjadi terbiasa. Salah satu contohnya ketika kita tidak biasa bangun tahajud, maka kita harus memaksa diri kita untuk melakukan hal tersebut, karena itu bukan kebiasaan kita. Maka ketika kita memaksakan sesuatu yang bukan kebiasaan kita, dan insya Allah akan menjadi kebiasaan yang baik bagi kita. Ketika kita tidak bisa bangun tahajud, ya kita paksa. Kita pasang alarm dan lain sebagainya, bangun dan melaksanakan tahajud. Terpaksa untuk terbiasa itu sangatlah penting. Karena segala sesuatu itu yang belum terbiasa, kita akan merasa awam melakukannya. Tetapi ketika kita paksakan terus, nanti insya Allah akan terbiasa. Ketika azan, kita tidak terbiasa untuk ke masjid, maka kita biasakan, kita paksa diri kita untuk selalu sholat di masjid. Ketika ada kegiatan kajian yang mana kita belum pernah mengikutinya, ya kita paksa diri kita untuk mengikutinya agar diri kita mendapatkan kebiasaan yang baik. Jadi ya, hidup ini adalah sebuah proses. Kita dapat berproses untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan semoga kita dapat berproses untuk menjadi lebih baik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.